Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, walaupun keadaan masih pandemi kayak gini, tapi semangat belajar jangan juga hilang ya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke bab pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi. Tapi mending kita slow but sure gak sih gitu ya, pelan sedikit-sedikit tapi ngerti daripada banyak-banyak tapi pusing gitu ya. Jadi untuk hari ini masuk ke materi pendapatan nasional terlebih dahulu. Nah, apa itu pendapatan nasional? Nah, pendapatan nasional secara sederhananya nih, bisa diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat tertentu pada suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu nanti ada data pendapatan nasional, terus di situ apa aja sih yang dihasilkan oleh negara gitu ya. Nah, nanti ada grafiknya. Nah, pendapatan nasional itu menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun tertentu. Dengan demikian, pendapatan nasional mempunyai peran penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai serta perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Jadi, udah dari dulu tuh udah ada pendapatan nasional. Nah, itu kan tujuannya itu kan biar pemerintah tuh menentukan kebijakan apa gitu ya, melihat dari data pendapatan nasional itu. Nah, kegiatan perekonomian negara dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Aktivitas tersebut melibatkan individu, keseluruhan masyarakat, baik pemerintah, swasta, dan rumah tangga. Setiap negara akan mengumpulkan berbagai informasi mengenai kegiatan ekonominya agar secara kontinu dapat diperhatikan perubahan-perubahan tingkat dan corak kegiatan ekonomi yang berlaku. Nah, manfaat ada pendapatan nasional itu apa aja sih? Nah, yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara. Apakah struktur ekonomi industri, agraris, atau jasa? Nah, nanti bisa dilihat tuh di data pendapatan nasional. Kan itu di dalam pendapatan nasional itu kan ada berbagai sektor-sektor gitu ya. Sektor-sektor kayak sektor jasa, jasa pendidikan, kemudian jasa kesehatan, asuransi, keuangan, kemudian agraris, dan lainnya. Nah, misalnya kita melihat nih, yang paling condong itu apa? Misalnya sektor agraris itu lebih tinggi daripada sektor yang lainnya. Nah, berarti kita bisa lihat nih, struktur ekonomi di Indonesia itu adalah agraris. Kemudian membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu, karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Nah, pasti banget ada data pendapatan nasional. Coba kalian cari pendapatan nasional tahun-tahun lalu, itu pasti bakal keluar, dan tentunya bakal berbeda nih, apalagi sekarang lagi pandemi. Tentunya pendapatan nasional itu pasti gitu ya, mengalami penurunan gitu, apalagi pada tahun 2019 dan 2020 itu pasti ada perbedaannya. Nah, kemudian membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Nah, ini ada grafik. Nah, kalian bisa lihat grafik ini. Nah, itu ada negara Amerika, kemudian Jepang, Singapura, Korea, dan Tiongkok. Nah, kalian bisa lihat di situ. Nah, yang paling terdampak itu apa? Negara apa? Ya, benar, itu Tiongkok. Ya, seperti yang kita ketahui ya, gitu ya, negara Tiongkok kan yang paling awalnya tuh ya, negara yang yang kena corona itu kan paling awal gitu ya, dan tentunya pertumbuhan ekonominya juga jeblok gitu kan, minus banget gitu ya dibanding negara lain gitu ya, benar-benar terdampak gitu ya. Nah,
udah mah mereka itu ada lockdown kan, pasti lockdown, terus tuh tidak pengen ada apa orang lain, bukan orang lain ya, maksudnya tuh orang asing yang masuk ke Tiongkok maupun negara-negara lainnya tuh tidak mau menerima impor dari sana maupun penumpang gitu ya, penumpang dalam artian ya pesawat terbang atau misalnya apa gitu ya. Nah kemudian kan beda banget ya gitu ya, pas pada tahun yang sebelumnya sama yang ini 2020 ya gitu ya, karena lagi pandemi itu beda banget, benar-benar berbeda gitu ya. Terus kalau apa ya, kan seperti yang kalian ketahui gitu ya, kan kemarin-kemarin itu, wah kemarin-kemarin sih, pada waktu yang lalu gitu ya, ada berita tentang perang dagang gitu ya, tapi ini tuh lebih buruk daripada perang dagang gitu ya, benar-benar mempengaruhi sekali gitu ya. Nah terus kayak contoh nih kayak negara Singapura gitu ya, negara Singapura itu dia itu mengalami penurunan ya pasti, karena kayak jasa transportasi terus wisatawan itu kan nggak mau ke sana gitu kan, karena ya namanya lagi pandemi gitu ya, siapa sih yang mau liburan gitu kan, yang harus diem di rumah kayak gitu, itu akan mempengaruhi pendapatan nasional di negara tersebut. Nah kemudian sementara untuk di Indonesia itu sendiri, ini ada grafiknya, kalian bisa lihat ini ada beberapa sektor ya, beberapa sektor. Nah untuk sektor agraris ya kayak pertanian, perkebunan dan begitu-begitu, itu nol. Nol itu maksudnya bukan tidak ada pendapatan, tapi stagnan gitu ya, stagnan. Jadi dari tahun lalu sampai tahun sekarang tuh ya udah cuma segitu, tidak ada pertumbuhan sama sekali. Nah terus yang paling besar itu dilihat dari jasa keuangan dan asuransi. Kalian bisa lihat itu di grafiknya itu tinggi ya. Kenapa tinggi? Nah karena ketika pandemi ini kan banyaknya PHK kan segala macam. Nah kemudian orang-orang mulai untuk minjam uang. Nah asuransi itu untuk ada proteksi gitu kan, karena penyakit kan lagi wabah penyakit seperti ini. Nah orang-orang tuh butuh perlindungan berupa asuransi begitu kan. Kalau kita mendaftarkan diri ke suatu asuransi gitu ya, kalau misalnya kita sakit pasti kan akan ada ininya lah, apa sih, kayak kalau asuransi itu dijamin gitu kan ya. Nah kemudian dilihat dari ini jasa kesehatan. Nah, tentunya aja kan seperti yang kita ketahui ya, lagi pandemi gini banyak orang sakit, rumah sakit, banyak pasien, obat-obatan juga laris gitu ya, masker, oksigen seperti itu. Nah ini data triwulan pertama tahun 2020. Nah itu gambarannya seperti itu. Nah kemudian manfaat yang terakhir itu pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Nah, misalnya nih, tadi kan kalian udah lihat grafiknya kan ya, pada sektor agraris itu kan nol ya, nol ya, alias tidak ada pertumbuhan sama sekali. Nah, berarti kebijakan apa nih harus diambil oleh pemerintah gitu ya, biar pertumbuhan pertumbuhan dalam si sektor agraris itu naik gitu, gimana caranya kayak gitu. Nah kemudian ini tujuan pendapatan nasional itu apa? Nah yang pertama itu memperoleh taksiran akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Terus untuk membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan berjangka untuk mencapai tujuan pembangunan, dan mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Kan tadi bisa lihat
di grafik tadi. Nah, faktor-faktor apa aja gitu ya yang bisa mempengaruhi tingkat perekonomian gitu ya, seperti investasi kah atau TKW gitu ya, banyak banget gitu ya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Nah, ini ada konsep pendapatan nasional. Ini ada beberapa konsep pendapatan nasional yang harus kalian ketahui. Nah, ini agak kerumus ya gitu ya. Ini ramai banget ya karena rumus-rumus. Nah, konsep yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDB atau GDP. Nah, ini merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam satu tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. GDP itu dianggap bersifat kotor. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dari produksi barang jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara yang berada di luar negeri tidak turut diperhitungkan. Produk domestik regional bruto itu menghitung pendapatan nasional dalam lingkup wilayah atau daerah. Nah, konsep yang kedua itu adalah produk nasional bruto, PNB atau GNP. Nah, yaitu jumlah seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam satu tahun yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara nasional, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, dalam pengertian ini, barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang berada di dalam negeri itu tidak diperhitungkan. Nah, cara untuk tahu produk nasional bruto itu ada 3 cara atau 3 rumus ya, kalau kalian udah lihat yang begini-begini. Nah, bisa dilihat GNP bisa dilihat dari pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, cara yang kedua itu GDP yang tadi itu ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Atau cara yang ketiga itu GNP itu cara tahunya itu GDB atau PDB yang tadi yang konsep yang pertama dikurangi pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. Nah, konsep yang ketiga ini produk nasional neto atau net national product. Nah, ini tuh nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun. Untuk menghitung NNP adalah produk nasional bruto yang tadi konsep yang kedua dikurangi dengan penyusutan. Nah, penyusutan di sini itu artinya penyusutan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi atau barang modal. Nah, ini rumusnya ya. Konsep yang keempat itu pendapatan nasional bersih atau net national income. Nah, ini bisa dilihat dari dua sisi. Nah, sisi yang pertama itu dari sisi pendapatan, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Terus dari sisi produksi itu sejumlah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Nah, untuk mengetahui besarnya NNI yaitu NNP itu yang sebelumnya, konsep sebelumnya dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung itu adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Misalnya PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Gitu. Ya, nanti kita akan bahas tentang pajak ya di bab-bab berikutnya. Nah, ini ini rumusnya. Konsep berikutnya ini adalah
pendapatan perorangan atau personal income. Nah, yaitu seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat, ya oleh kita lah ya sebagai masyarakat. Nah, jenis pendapatan ini tidak termasuk dalam pendapatan nasional, tapi merupakan pendapatan pribadi. Nah, ini adalah pendapatan yang tergolong dalam pendapatan nasional tapi tidak termasuk sebagai pendapatan pribadi, yaitu yang pertama itu keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan, terus pajak yang dikenakan pemerintah atas keuntungan perusahaan, kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kalau transfer payment itu penerimaan yang bukan merupakan balas jasa pada tahun yang bersangkutan, melainkan diambil dari pendapatan tahun sebelumnya. Nah, ini rumusnya ya. Nah, ini yang terakhir nih, konsep yang terakhir yaitu adalah pendapatan bebas atau disposable income. Nah, ini apabila pendapatan pribadi dikurangin oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan. Nah, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan income. Kan kita udah dapet pendapatan pribadi kan tadi dalam konsep sebelumnya. Nah, kemudian dikurangin lagi oleh pajak langsung. Nah, dengan demikian pada hakikatnya pendapatan disposable adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian untuk membeli barang-barang dan jasa yang mereka inginkan. Nah, kalau kalian masih bingung gitu ya konsepnya, pusing banget gitu ya. Nah, ini ini patokan ininya konsepnya seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pada ngerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.